Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya akan membahas materi hukum agraria dengan materi hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Penguasaan atas tanah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penguasaan secara yuridis. Yang kedua, penguasaan secara fisik. Penguasaan secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah, kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihak. Penguasaan secara fisik biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Aspek penguasaan tanah dikelompokkan atau dibagi menjadi dua. Yang pertama aspek privat, yang kedua aspek publik. Di mana di aspek privat ini penguasaan fisik dan yuridis atas tanah, kemudian aspek publik yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana diatur di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar yaitu pada pasal 33 ayat 3 dan juga di Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 UU PA. Lantas apa pengertian dari hak penguasaan atas tanah? Hak penguasaan atas tanah merupakan serangkaian wewenang, kewajiban, dan garis miring atau larangan bagi pemegang haknya untuk membuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Hierarki hak penguasaan atas tanah yang pertama yaitu hak bangsa. Hak bangsa ini merupakan hak yang paling tinggi dalam hierarki hak atas tanah. Yang kedua, hak menguasai dari negara. Yang ketiga, hak ulayat. Kemudian yang keempat, hak perorangan atas tanah. Hak perorangan atas tanah mulai dari hak-hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam UU PA pasal 16, kemudian wakaf tanah, hak milik, kemudian hak jaminan atas tanah, atau kita sebut dengan hak tanggungan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu hak milik atas satuan rumah susun. Hak bangsa ini diatur di dalam pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU PA, yaitu bahwa hak bangsa merupakan atau sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya hak menguasai negara. Ini diatur di dalam pasal 2 ayat 2 UU PA. Hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air, ruang angkasa tersebut. Kemudian menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, kemudian menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatannya. Yang pertama, mengatur menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan. Di dalam pasal 2 ayat 2 tersebut bahwa bentuk penguasaan negara itu dalam konteks pengaturan
menyelenggarakan peruntukan dari tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum. Bagaimana hubungan hukum antara orang selaku subjek hukum dengan bumi. Kemudian yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum. Kalau berbicara terkait dengan perbuatan hukum dalam konteks hukum agraria, maka ini kita kaitkan dengan perbuatan hukum apa yang dilakukan seseorang dalam mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Contoh salah satunya. Jadi ini adalah bentuk penguasaan, hak menguasai dari negara. Yang kedua, hak pengelolaan. Hak menguasai negara tidak dapat dipindah kepada pihak lain, tapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada lembaga atau instansi tertentu. Baik itu di tingkat pemerintah pusat ataupun di tingkat daerah. Pertanyaannya, siapa atau lembaga mana yang bisa diberikan hak pengelolaan? Untuk itu, kita bisa melihat pada yang pertama, instansi pemerintah pusat. Apa contoh instansi pemerintah pusat? Itu seperti lembaga yang ada di tingkat pusat, baik itu lembaga pemerintah, lembaga kementerian, misalnya Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, atau lembaga-lembaga lainnya. Jadi diberikan hak yang disebut dengan hak pengelolaan. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Hak terkait dengan penguasaan tanah yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu hak pengelolaan. Kemudian yang ketiga, ada BUMN atau BUMD, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah juga dapat memiliki atau memperoleh hak pengelolaan. Selanjutnya, badan hukum milik negara dan badan hukum milik daerah dan badan bank tanah. Yang terakhir, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bahwa hak pengelolaan ini yang dilimpahkan kepada lembaga-lembaga yang saya sebutkan, memang ada perbedaan atau penambahan dari regulasi yang lama dengan regulasi yang baru. Selanjutnya, hak ulayat. Ini merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Apa kewajiban utama pengurus adat di sini? Yaitu memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat hukumnya, jangan sampai timbul perselisihan mengenai tanah itu sendiri. Hak ulayat di dalam UU PA itu diakui sebagaimana tertera atau disebutkan di dalam pasal 3. Dengan ketentuan ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama dalam konteks eksistensinya, yang kedua dalam konteks implementasi atau pelaksanaannya. Eksistensi di sini bahwa hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya
Kalau kenyataannya hak itu masih ada, maka hak ulayan itu masih tetap diakui. Ini merupakan syarat yang ditentukan oleh pasal 3 UU PA. Yang kedua terkait dengan pelaksanaannya. Jadi pengakuan hak ulayat itu dibatasi, ya, karena tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, kepentingan negara, dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pemberlakuan pengakuan hak ulayat, ini tidak hanya diatur oleh UU PA saja, tetapi juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Baik itu undang-undang selain UU PA, hingga sampai ke peraturan menteri yang mengatur pengakuan oleh negara terkait dengan UU PA itu sendiri. Pertanyaannya, apakah hak ulayat ini harus didaftarkan sebagaimana pendaftaran hak-hak atas tanah yang lain seperti hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha atau hak-hak yang lainnya? Kalau kita mencermati unsur yang dipenuhi di dalam pasal 3 UU PA, bahwa pengakuannya itu menurut kenyataannya masih ada. Namun apakah cukup demikian? Bagaimana bentuk pengakuan oleh negara terkait dengan tanah atau hak ulayat ini? Apakah sama hak ulayat dengan tanah ulayat? Di kesempatan ini, mari kita lihat bagaimana atau siapa yang berwenang atau lembaga mana yang berwenang terkait dengan tanah ulayat. Anda bisa lihat di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa salah satu kewenangannya itu yaitu terkait dengan tanah ulayat. Kewenangannya terkait dengan penetapan tanah ulayat ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Timbul pertanyaan, apakah pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau pemerintah daerah tingkat provinsi? Menjawab pertanyaan tersebut, maka tergantung dengan wilayah atau posisi tanah ulayatnya ada di mana. Hak ulayat yang ada di Indonesia yang diakui itu ada banyak. Seperti misalnya di Kabupaten Lebak, bahwa di Kabupaten Lebak, tepatnya di suku Baduy, itu ada penetapan di tingkat daerah kabupaten. Dilanjutkan dengan keputusan kepala daerah. Lantas, apakah cukup dengan penetapan melalui perda atau keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh kepala daerah? Maka, menjawab hal tersebut, kita bisa melihat regulasi yang ada. Bahwa meskipun sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terkait dengan hak ulayat, harus ada pengadministrasian melalui penatausahaan yang disampaikan kepada kantor badan pertanahan setempat. Jadi kesimpulannya, hak ulayat walaupun sudah mendapatkan ketetapan atau penetapan dari pemerintah daerah, dalam hal tertib administrasi harus menyampaikan pengadministrasian atau penatausahaan di kantor badan pertanahan setempat. Selanjutnya, hak atas tanah. Jadi hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perorangan atas tanah. Hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya. Bisa itu seseorang, bisa itu sekelompok orang secara bersama-sama, dan juga bisa badan hukum. Untuk memakai dalam arti menguasai,
menggunakan dan garis miring atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Selanjutnya, wakaf tanah ini juga diatur di dalam pasal 49 UU PA. Perwakafan tanah milik diatur dan dilindungi dengan peraturan pemerintah. Wakaf tanah merupakan hak milik. Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah bekas, tanah hak milik yang oleh pemiliknya, baik itu perorangan maupun badan hukum, dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, hak tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Hak tanggungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang dibebankan kepada hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. Dan yang terakhir yaitu hak milik atas satuan rumah susun yang juga diatur di dalam UPA. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.